Oleh Kak. Halo guys, kembali lagi dengan aku Ken Roblox Channel dan ya dan sudah menjadi semis. Ngapain sih? Lu gua pakai yang sayap. Hah? Astagfirullahaladzim. Gila, punya robak banyak anjir. 70 aja cok. Gua mau nabung pas buat puasa. Ipin anjay. Ipin anjay. Pap. Itu kepala dari mana dah? Godzilla. Yang busuk tinggal dikecapin, bakal bolak-balik. Dia main ginian, iya nih, buat bahaya banget lah kan. Biar gak buat mainan lagi, batalin aja itu pun. Cari. Kenapa dilakban om? Saya kasih tanda silang biar nggak ada lagi yang nendang. Jangan bilang lagi ya, anak nakal. Ayo, jangan dulu, gue yang dinasihatin. Sakit diajar. Aku bilang patahin tombak, malah selangkangan orang buat tendangan si nanti. Ya gimana bang? Udah terlanjur. Nasi sudah keluar tubur, nasi sudah menjadi dubur. Bubur, nah yaitu bubur sudah menjadi dubur. Nasi, bubur apa nasi sih? Ini bocah ya. Jangan bikin rakyat bingung. Rakyat gak ada yang bingung. Lu aja yang tak nyambung. Bego lu, bego yang bego. Lu. Lu yang usah saling begitu lah mas. Biarin kalian duit aja. Biar malah dia yang bego. Ya udah ayo. Batu kertas gunting. Pak. Sama
mulu gimana nih Bul? Ya udah bang, berarti dia aja yang bego. Ngapa jadi gue? Udah lah bang, ada beli perdamaian. Kenapa enggak lu aja? Ya udah kita sulit. Yang kalah dia yang bego. Batu kertas gunting. Aku menang. Apaan? Ini gunting bang. Sekali lagi. Batu kertas gunting. Aku menang lagi. Apaan? Ini kertas bang. Gak ada bedanya sama yang tadi. Ya kau mikir lah bang. Sejak kapan Sakti punya jari bisa batu kertas gunting? Aku Sakti bang. Dia kasih. Udah biarin. Cuk. Yang nakal tabok. Benar yang nakal tabok. Emang gitu namanya laki-laki. Dimana-mana sama aja. Enggak peka. Udah jangan nangis. Ntar beli telur gulung. Ya udah nggak nangis. Sapi setan. Ngomong-ngomong gimana kondisinya? Apanya? Sosismu? Wah iya nih belum gue cek. Bentar ya aku cek dulu. Toilet mana nih? Toilet. Gimana sebelum ditendang Saiful gini? Setelah ditendang gini. Efeknya manggil. Bukan jadi bukan gratis kan? Aku ingin pensiun. Aku ingin mewariskan perisai ini pada penerusku. Bisa buat masak nasi goreng pun. Jangan. Lu kira baca penggorengan, jaga lisanmu yang di sana. Sembrotongan itu sulit kalau berbunyi. Ini perisai bukan sebarang perisai. Awas minggir, gue mundur. Bisa berarti keren kan? Keren. Selain kalau Eva, perisai ini anti rudal. Keren banget kau bang. Iya, aku memang keren. Seluruh dunia pun tahu kalau aku ini keren. Karena aku adalah Kapten A. Apa? Asia. Aneh. Hari yang padat, baju mesti nyaman, wangi seharian. Pakai Royal by Softly Sweet Floral. Ada UV serumnya, nggak bau matahari, nggak apek. Pakai Royal by Softly Sweet Floral, wanginya never ending. Apaan tuh? Terus betul. 1, 2, 3, 4. Lu kayak jontor. Wah, Untung selamat gratis ya. malah. Ini enaknya ngapain bang? Enaknya beli apa? Beli paracetamol. Biar apa? Biar panasnya turun. Bisa aja lu bang. Kartun kalau karakternya satu doang gini amat ya, kayak orang B. Emang monyet sama Saiful kemana bang? Dilanjutin. Monyet sama Saiful lagi bener itu rumah gua rubuh. Nah si Jalu kemana? Si Jalu lagi magang di KFC. Bantu masak di dapur. Nanti aja. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Jangan pelan-pelan mak, nanti om itu nggak denger. Ada yang keras sekali lagi. Mak, om itu gila ya. Ngomong sendiri, jawab sendiri. Jangan dekat-dekat mak, mungkin dia psikopat. Psikopat? Apa? Psikopat, pakai A, kopat, bukan kopet. Kalau kopet apa? Yang biasa buat sarapan dulu. Yuk pulang. Jangan dekat-dekat orang kayak gini. Dia tahu menu sarapan kita, anjir. Bener gua hari ini ya. Boleh Ki. Boleh tapi banyak aja. Gue di pohon banana nih. Hap nang, optium prek beb, optium prek. Salam dari mana? Gue nanya dari mana? Mendadak gagal. Gue nanya dari mana? Ada apa nih? Ada apa? Ini nih bang, yang suka salam-salam itu bang. Oh, yang suka gebukin saudara-saudara kita itu ya sampai rubuh. Agak, bukan gua bang. Mana ada ngaku yang mau maling? Kebalik bang. Hah? Dialog abang gimana tadi? Mana ada ngaku yang mau maling? Kebalik. Mana ada maling yang mau kebalik? Nah iya gitu. Ini bang gua bilangin ya, bocah yang bilang itu bukan gua. Gua cuma diam loh. Lo pikir lo kuat bikin video-video begitu? Lo pikir lo ganteng? Ganteng doang. Pangkang. Lo mabok ya? Dikit. Ada apa ini? Ada apa? Ini nih Pak RT. Dia mau salam dari Binjai terus gebukin kita sampai rukuh. Waduh, gebukin aja apa? Ingat, apapun masalahnya, jangan main hakim sendiri. Tapi kan kita bertiga. Ya udah kita main hakim bertiga. Hah? Oh ya, salam dari pohon pisang.
Mana lagi anjay. Rencananya mau yang Gajah jatuh dari langit ya. Mohon maaf dulu siapa ya? Ada gerangan apa nih dirimu datang kemari? I'm Optimus Prime. I will save the world from Decepticon. Ada, nggak ngerti bahasa Inggris. Kaplang tong, kaplang nai, kaplang hoy. Apa lagi bahasa itu? This why Mau ngapain? I change my language to speak with you. Bahasanya udah benar. Ini nadanya nggak ada yang lain apa? Suara kayak cicak habis gantung diri. Ganti. Ada siapa sih bang? Tahu dia udah undang. Kita lagi ngapain dia datang pakai bahasa Inggris. Mana gua tahu. Aduh, makanya kalau jam sekolah itu sekolah. Kan jangan duduk di rental PS main GTA. Lah, pakai ngatain gua lu. Emang lu bisa bahasa Inggris? Sir, what is my name? Nanya apa lu barusan? Siapa namamu? Oh, dia nggak jawab ya. Sir, you come here, sir. I am happy. Nice to kill you. Apaan? Senang bertemu denganmu. Oh, Are you Decepticon? ngomong apa dia? Dia bilang dia juga senang bertemu aku, bang. Oh, iya makanya belajarlah bahasa Inggris tau bang. Belajar yang rajin biar bisa ngobrol lancar kayak aku ini. Masa bahasa Inggris aja nggak bisa? Kan malu-maluin. Aku Optimus Prime. Nah, ini baru cakep suaranya nih. Jadi ada gerangan apa dirimu datang kemari? Aku Optimus Prime. Aku adalah pemimpin dari Baik. bukan, Ya, Eden. bukan, Pemimpin upacara. bukan. Bodoh ampar nih. Terus pemimpin apaan, Mus? Aku adalah pemimpin dari Autobot. Autobot. Autobot, robot baik teman manusia. Decepticon, robot jahat, musuh manusia. Oh, Senewa. Putang ina, si Optimum Prime. Pumingin ang Optimum Prime. Tangina, si Optimum Prime do. Putang ina, si Optimum Prime. Si Optimum Prime do. nelpon siapa? Megatron, bro, aku gabung Decepticon ya. Gua mau tiduran dulu ya sebentar. Ya elah, baru nyuci sempak nih, mau ngejemur. Ini aku, Songgoten anak siapa ya? Anak Burhan Udin. Tapi nanya kamu bang. Oh iya, ada pergerakan nih sebelum datang kemari. Bentar ya. Apa sih? Itu lagi dari Facebook aja. Bocah. Ya, cek. Istirahat di sini ya. Istirahat. Emangnya lagi ngapain? Aku disuruh ayahku untuk mencari Dragon Ball. Kalau nggak ketemu, bilang aku disuruh cari kakak. Padahal aku untuk apa itu? Untuk ambil setiap motor. Nggak bisa dong. Kandungan aku, lu masih bocah. Lu nggak bisa ambil setiap motor. Lagian ada aja sih, bocah kecil begini suruh ayah sendiri nyari Dragon Ball. Ya begitu lama. Hidupku yang salah. Itu begitu apa? Motor. Masih ngecil motor aja dong pikirin. Bocah merek apa sih? Teng, gak bapak lu kemana? Ayahku sedang berlatih dengan paman Regimu. Mulai Tuan Perus. Gak bapak lu kemana? Kami hidup miskin kan? Ya, ibuku juga angkat di rumah. Masih ngecil motor aja dong pikirin. Terus gimana? Kok kayak ada giginya gitu Ada deh. dulu udah kumpulin. Udah. Anjay. Bisa ada gigi tuh. Apaan? Dragon Ball? Ini Dragon? Ayo Nuni. Ini Ball. Dragon? Ball. Bukan begitu. Lu suruh nyari bola naga. Bukan bolanya naga. Aku mau tiduran sebentar ya
mata-mata tapi sambil nonton dulu. Aduh. Sudah berdua. Roblox gak berhenti rage baiting. Siapa sih yang gak kesal sama update Roblox akhir-akhir ini? Chat dibatasin, item OG dihapus, update gak jelas. Walaupun sekarang katanya ada kabar baik, chat kita comeback. Tapi ini tuh gak sepenuhnya comeback. Chat kita tetap dibatasin grup umur ini. Cuma sekarang kita bisa chat sama yang beda umur asal udah trusted. Oke, gue akuin itu update yang bagus dari sekian banyaknya update sampah. Tapi ada satu hal yang bikin kita kesel banget. Iya, kalau kita ada di public server dan orang-orang lagi pada berbincang, tapi grup umur kita beda, chatnya bakalan jadi gembung kayak gini. Gila bro, gue dibikin penasaran. Justru kalau kayak gini gue malah makin curiga mereka lagi ngomongin hal-hal yang jorok. Gak jelas bro, gue mendingan gak lihat sama sekali mereka ini lagi chattingan. Dan semua ini gak berlaku buat lo yang belum verifikasi bung. Roblox gak berhenti rage baiting. Siapa sih yang gak kesal sama update Roblox akhir-akhir ini? Chat dibatasin, item OG dihapus. Benarkah kucing punya 9 nyawa? Mitos atau fakta? Yuk kita bedah dari pandangan sains dan pelawak. Menurut saya, kucing cuma punya 1 nyawa kok. Tapi kenapa mereka sering selamatkan dan benar tempat tinggi? Rahasianya ada pada racun refleks melakukan sadar otak mereka langsung merespons kebutuhan pusing darah sehingga mereka selalu berdarat dengan kakinya. Kemampuan survival inilah yang bikin mereka seolah kebal mati. Terus gimana menurut Islam? Apa teori mewah, suci, dan jadi sayang dari Muhammad SAW? Islam dan nyawa itu murni mitos peninggalan budaya kuno dalam Islam. Setiap makhluk hidup yang bernyawa, termasuk anak kesayangan kita, hanya diberikan 1 nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ajalnya sudah tiba, ya pasti akan meninggal. Benarkah kucing punya 9 nyawa? Mitos atau fakta? Yuk kita bedah dari Kalau pernah mengalami kecelakaan di waterboom, yang ini jadi ekstra hati-hati. Kali ini dia mengecek satu persatu seluncuran untuk memastikan airnya benar-benar mengalir. Dan setelah yakin semuanya aman, dia pun meluncur dengan riang gembira. Perjalanannya penuh tikungan tajam dan warna-warni yang bikin deg-degan. Namun tepat saat bersiap mendarat di kolam, dia menyadari bahwa kolamnya kosong. Bahkan ada yang sengaja menaruh kursi untuk menghalangi jalurnya. Kalau pernah mengalami kecelakaan di waterboom, yang ini jadi ekstra hati-hati. Kali ini dia mengecek satu persatu seluncuran untuk memastikan airnya benar-benar mengalir. Dan setelah yakin semuanya aman, dia pun meluncur dengan riang gembira. Perjalanannya penuh tikungan. Pada lewat bawah terus mati, mending lewat atas aja. Jadi aku ditantangin suruh cobain gas yang lari lewat atas ini. Lebih susah, kalau nggak pas langsung mati. Terus speed yang dipakai harus lebih dari 450. Tapi kalau kalian cetak warna merah dan orange bisa mati. Tapi
macam aku lagi titipin kue VIP dan juga banyak kreatif giveaway ke kalian. Tapi pada dapat ya, besok siang pengumuman ketiga. Ini adalah pemenang kemarin. Jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian pengen. Nah, pas kalian mari harus kompak sampai ujung base level 4 dan itu harus lewatin kotak nomor 2 di bagian kakinya. Tapi hati-hati sama itu. Inilah alasan kenapa sisa makanan gratis pelajar China tak pernah terbuang sia-sia. Dari yang tak habis atau yang tak mau makan, sisa makanan bisa diubah menjadi uang puluhan juta. Pertama-tama, makanan bisa dituangkan ke mesin pelebuh ini, yang kemudian secara otomatis makanan dihancurkan menjadi bubur kental. Lalu, kandungan minyak diekstrak dari sisa makanan, dan minyak inilah yang kemudian bisa didaur ulang menjadi biodiesel dan makanan kering yang tersisa dari proses ekstrak difermentasi dengan bakteri dan perlahan mulai berubah makanan menjadi kompos. Inilah alasan kenapa resmi akan menunjukkan fitur make up-nya. Di sini ada contohnya yang menurut gue ini bukan Roblox banget, tapi yang ini waduh apa ini Roblox beneran mau upload lagi oke kita sama Ya, sama aneh. Karena kontennya terbuka karena nggak pernah aktif lagi di Discord. Dan Master nggak pernah bikin masalah sama YouTube-nya, tapi penasaran sih kalau Master ini memiliki keanehan yaitu dua versi. Justru Master memiliki dua versi editingnya yaitu Adobe dan Capture. Dan inilah perbedaan Master jika dia mengedit menggunakan aplikasi Adobe dan Capture. ini adalah bagaimana kita mainkan Tuh, lihat kan ada bedanya. Jadi menentukan aplikasi mana yang membuat Master jadi bagus. Bisa tuliskan kolom komentar. Aku dan Aiman belum ada berkata loh. Ayo tonton di sini. Ya. Bayangkan, ada seseorang yang sholatnya banyak, puasanya tak pernah putus, tetapi tetap masuk neraka. Bukan karena maksiat, melainkan karena hatinya rusak. Di masa lalu, ada seorang ahli ibadah, sholat malamnya panjang, puasanya sering, lisannya basah oleh zikir. Jika orang melihatnya, mereka berkata, dialah orang paling saleh di negeri ini. Di sisi lain, ada seorang berdosa, hidupnya penuh kesalahan. Ia sadar dirinya hina, dan setiap malam ia menangis memohon ampun kepada Allah. Suatu hari, Allah memperlihatkan keadaan dua orang ini kepada para malaikat. Ahli ibadah itu memandang si berdosa dengan jijik, lalu dari lisannya keluar kalimat yang mengerikan. Demi Allah, orang seperti dia tidak akan pernah ada. Itu bukan sekadar hinaan, itu adalah vonis atas rahmat Allah. Disitulah semuanya berubah. Allah berfirman, sebagaimana disebutkan dalam hadis, siapakah yang bersumpah atas nama bahwa aku tidak akan mengampuni hamba. Lalu Allah berfirman, aku telah mengampuni dosa orang itu, dan aku hapus seluruh amal. Puluhan tahun salat, ribuan rakaat, air mata di sepertiga malam hancur, bukan karena zina, bukan karena khamr, bukan karena meninggalkan salat, tetapi karena kesombongan yang tersembunyi balik ibadah. Ahli ibadah itu lupa satu hal paling penting. Ibadah bukan bukti bahwa kita mulia. Ibadah adalah tanda bahwa kita berdoa. Ia merasa aman dan menjadi selamat. Ia merasa tinggi dan lain. Ia lupa bahwa surga bukan milik orang yang paling banyak ibadah, melainkan milik orang yang paling Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. kesombongan tidak selalu tampak dalam harta atau jabatan. Kadang ia bersembunyi dalam bentuk merasa paling tenang, merasa paling taat, merasa orang lain pasti celaka. Dan itu jauh lebih berbahaya, karena orang yang bermaksiat masih merasa berkuasa, sedangkan orang yang sombong merasa tidak berkepentingan. Pada hari kiamat nanti, banyak orang terkejut, bukan karena dosanya terlalu besar, tetapi karena amalnya tidak diterima, karena hatinya rusak. Jika kamu rajin beribadah, jangan merasa aman, jangan merasa tinggi. Enggak sih, kepikiran seharian cuma gara-gara satu komentar sepele dari orang lain rasanya kayak nusuk banget ya. Ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh. Maka kita, terutama pada perempuan, punya sensitivitas emosional yang tinggi dalam memproses interaksi sosial. Pertama, ada yang namanya bias negativitas. Secara evolusi, otak kita lebih peka sama ancaman atau kritik daripada pujian. Informasi negatif itu diproses lebih dalam dan nempel lebih lama di memori kita sebagai mekanisme pertahanan diri. Kedua, kalau komentar itu menyentil bagian yang memiliki kita
prinsipnya, misalnya soal penampilan atau kerjaan. Otak langsung menganggapnya sebagai bukti bahwa ketakutan kita selama ini benar. Terakhir, perempuan cenderung lebih sering merenungkan atau overthinking sebuah kalimat. Kita jadi suka cari makna tersembunyi yang mungkin sebenarnya nggak ada. Jadi, Sering kalah main TikTok tuh, ada trik gampang supaya kamu bisa menang terus. Tapi sebelum triknya dibocorin, jangan lupa like dulu cuy. Triknya simpel, selalu mulai dari kotak sudut. Itu langkah paling kuat. Kalau lawan langsung mengambil sudut yang berseberangan, ambil salah satu sudut lain. Saat dia menutup jalanmu ke tengah, ambil sudut terakhir. Sekarang kamu punya 2 peluang menang. Kalau lawan mulai dari kotak samping, pilih sudut yang paling jauh darinya. Saat dia menahan langkahmu, kamu balas menahannya. Setelah itu, apapun langkah lawan, kamu pasti menang. Sering kalah main TikTok tuh. Air minum ini terlalu murni, kehilangan esensi alaminya. Yang satu air mineral alami seperti aqua, yang satu lagi super murni seperti air. Air demineral dibersihkan sampai habis, bahkan mineral penting seperti kalsium dan magnesium ikut hilang. Sementara air mineral masih menyimpan elemen baik untuk tulang dan keseimbangan tubuh. Karena terlalu murni, sampai tubuh nggak punya alasan untuk menyerap apapun. Air minum ini terlalu murni, juga kehilangan esensi alaminya. Yang satu air mineral alami seperti aqua, yang satu lagi Yesus bersuara tinggalkan ketika anak streaming. Jadi saat itu Isus Smith sedang berada di sebuah ketakutan. Dikatakan konten yang banyak banget menawar dan dia tidak cepat. Akan tetapi 5 menit kemudian Isus Smith bersuara tembakan tadi. Banyak orang yang berargumen itu suara tembakan atau suara kembang api. Akan tetapi inilah yang sebenarnya terjadi. Dan beberapa orang ada yang setuju dengan berbeda dan memiliki opini sendiri. Yesus mendengar suara tembakan ketika live streaming. Inilah kebohongan terbesar yang ada di Roblox. Jadi di tanggal 18 Maret 2017 ada ribuan player Roblox yang tidak berani untuk bermain Roblox apalagi membuka aplikasinya karena sebuah berita yang mengatakan bahwa akun bernama Jumbo yang sudah lama di banned telah kembali ke Roblox dan akan menghancurkan seluruh tim Roblox. Hal itu diperparah dengan banyaknya YouTuber Roblox yang menyebarkan berita tentang Jumbo yang telah kembali yang membuat player mengaku bahkan terberani untuk bermain Roblox selama beberapa bulan karena mereka percaya Jumbo akan datang dan menghapus seluruh akun Roblox mereka. Tapi ternyata semua itu hanyalah berita bohong karena Jumbo sudah di-banned oleh Roblox untuk selama-lamanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Oke cuy, kita takut Jumbo. Roblox dan lebih kalian merasakan Roblox yang sampai banyak yang main tapi sekarang kok lantas terus background terus sampai 2022 untuk bagi rame-ramenya sekarang mulai banyak youtuber yang bermain viral terus sekarang kenapa malah dan kebanyakan yang baru untuk terus player yang sekarang malah besar lagi kebanyakan yang terus sekarang platform atau platform atau tower dua game kecil yang positif dan lain lagi menentukan something udah kelar itu aja lama-lama bosan tinggal Roblox sekarang udah beda saya lebih suka aktivitas komunitaskan lebih berani ini lebih menarik player daripada dan itu aja sebenarnya Oke. Telepon. Halo. Terus apa ya guys? Terus apa ya? Apa ya? Bentar. Ini gua baru ingat kalau ada satu biju yang tidak dimiliki oleh 5 desa ninja besar dan ini agak aneh gak sih?
Soalnya ya pas pertama kali pertama kali kan cuma desa besar di Pekalongan, Sultan, Cilik, Kumo dan Jiwa. Itu loh waktu si owner Lokuto mau ngasih kue gitu yang udah dia tangkap-tangkapin. Dan ya itu yang gua takut adalah seekor kudu atau nanam alias domai deh, domai. Dulu gua kira di sini dicuri makanya bisa jatuh ke tangan Taki Gakule yang ternyata bukan itu penyebabnya. Menurut Buki, pemain di desa Taki Gakule di zaman Jepang. These are the 3 most cursed free mods in Melon Flavor. Entity 1709. I think this is a great mod that looks pretty scary and is of good quality. Jason Voorhees. This is a familiar character who is very popular. He's really good. Corrupted Bonnie. This is a really scary mod that really... Orang ini nemuin bug terbaru di Tsunami Brainroot. Katanya kalau pakai kode rahasia ini bakalan munculin Brainroot Infinity. Memang penasaran, kita langsung coba ya. /admin.convert info Infinity. Kita lihat guys, apakah benar juga jadi Infinity? Langsung aja kita gas. Aduh mati. Lah, kok nggak mati? Kalau sampai kodenya benar, wah gila sih guys. Benar tuh, ada dimensional rift. Oh iya, aku lagi bikin giveaway yang hadiahnya VIP. Terus aku juga bagiin banyak Brainroot Divine buat kalian. Tapi buat teman-teman bisa subscribe, like, dan share biar gak ketinggalan info pas pengumuman. Nah kocak, tiba-tiba malah ada event arcade. Aduh, beneran ada Brainroot guys. Nah, job. Emang job-job pada Infinity? Lah ini kan biasa, bukan Infinity kok. Orang ini nemuin bug terbaru di Tsunami Brainroot. Katanya kalau pakai kode rahasia ini bakalan munculin Brainroot. Yang lain dulu nggak sih guys? Malam itu kakak mengamuk dan menghabisi seisi rumah. Si adik gemetar bersembunyi di dalam lemari. Mendengar tawa gila yang menggema. Karena trauma parah, dia hilang ingatan. 5 tahun kemudian, dia bertanya pada psikiater kakaknya, "Dok, kenapa kakak saya dulu menggila?" Dokter menangkap tajam. "Kakakmu tidak gila. Dia sadar dan sangat waras. Lalu, kenapa dia bantai keluarga kami?" Dengan dingin, dokter menjawab, "Kakakmu cuma bunuh 1 orang." Si adik bengong terus mengulang, "Cuma 1 orang, cuma 1 orang." Seketika, ingatan dia kembali dan histeris. Malam itu, kakak mengamuk dan adik bersembunyi di dalam lemari. Mendengar tawa gila yang menggema. 5 tahun kemudian, dia bertanya pada psikiater kakaknya, "Dok, kenapa kakak saya dulu menggila?" Dokter menangkap tajam, "Kakakmu tidak gila. Dia sadar dan sangat waras. Lalu, kenapa dia bantai keluarga kami?" Dengan dingin, dokter menjawab, "Kakakmu cuma membunuh 1 orang." Si adik bengong terus mengulang, "Cuma 1 orang, cuma 1 orang." Seketika, ingatan dia kembali dan histeris. Malam itu, kakak mengamuk dan menghabisi seisi rumah. Si adik gemetar bersembunyi di dalam lemari. Mendengar tawa gila yang menggema. Karena trauma parah, dia hilang ingatan. 5 tahun kemudian. Apakah kamu masih ingat? Inilah beberapa video pertama para YouTuber sebelum terkenal seperti sekarang. Pertama dari channel Winda Bersaudara. Bukan konten senggol-senggolan maupun konten gaming. Video pertama Winda Bersaudara berisi tentang dirinya yang kalian Cibo-cibo. Terima kasih. Ketiga dari channel Aci Games Sport. Berbeda dengan kedua YouTuber sebelumnya. Video pertama Aci Games Sport monster. Wow. yang sedang bermain game ketiga. Kamu masih ingat? Inilah beberapa video pertama pada YouTuber seperti sekarang. Dari channel Winda Bersaudara. Mati dulu. Tiba-tiba ada emaknya monster apa? Ada. Ntar ya guys.
Apakah kamu masih ingat? Inilah beberapa video pertama para YouTuber sebelum terkenal Bentar ya, seperti guys. sekarang. Mama, kamu ini nyerang orang lagi. Nama kotor kamu jadi atau batu pokoknya. Tidak mah jangan. Dadah. Tiba-tiba. Kedua dari channel Meow Au. Well, hello guys, welcome to Meow. Oh. Well, ini efeknya jadi lumayan. Mau sama? Video tersebut merupakan video pertama Meow Au yang diupload pada 27 Maret 2014. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like video ini. Terima kasih. Ketiga dari channel Aci Games World. Berbeda dengan kedua YouTuber sebelumnya, video pertama Aci Games World hanya menampilkan rekaman monitor yang sedang bermain game Battlefield 3. Apakah kamu masih ingat? Inilah beberapa video pertama para YouTuber sebelum terkenal seperti sekarang. Pertama dari channel Winda Basudara. Bukan konten singgol-singgolan maupun konten gaming. Video pertama Winda Basudara berisi tentang dirinya yang review peralatan gaming. Kedua dari channel Meow Au. Well, hello guys, welcome to Meow. Oh. Well, ini efeknya jadi lumayan. Mau sama? Video tersebut merupakan video pertama Meow Au yang diupload pada 27 Tiba-tiba jadi nanya. Baiknya kalian like video ini. Terima Ya nggak kasih. bisa ngomong ya. Dari channel Aci Games Nah World. udah jadi Berbeda ya. dengan kedua YouTuber sebelumnya, video pertama Aci Games World hanya menampilkan rekaman monitor yang sedang bermain game Battlefield 3. Aduh. Apakah kamu masih ingat? Situs apa yang gampang meledak sekarang? Main aja di Dewi. Saudara berisi tentang dirinya yang review peralatan gaming. Par. Kedua dari channel Meow Au. Wara. Tar. Video tersebut merupakan video pertama Meow Au yang diupload pada 27 Maret 2014. Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian like video ini. Terima kasih. Oke. Ketiga dari channel Aci Games World. Berbeda dengan kedua YouTuber sebelumnya, video pertama Aci Games World hanya menampilkan rekaman monitor yang sedang bermain game Battlefield. Tar. Ulat cek. Apakah kamu masih ingat? Inilah Tar. beberapa para YouTuber sebelum terkenal seperti sekarang. Wah, panas. Mama, yang apel goreng juga aja. Kedua dari channel Meow Au. Komodo ini lahir tanpa punya bapak. Di tahun 2006 di Militer Inggris, seekor komodo betina tiba-tiba bertelur dan menyebabkan meski tidak melakukan kejahatan. Penyebabnya adalah partenonitis, kemampuan berkembang biak tanpa kejahatan. Kemampuan ini sangat berguna saat berguna isolasi di pulau terpencil. Dia bisa menghasilkan anak yang mampu berkembang kejahatan. Ketika dewasa, dia akan kawin dengan ibunya untuk membentuk populasi baru. Komodo ini lahir tanpa punya bapak. Di tahun 2006 di Gedung Militer Inggris, seekor komodo betina tiba-tiba bertelur dan menyebabkan meski tidak melakukan kejahatan. Penyebabnya adalah partenonitis, kemampuan berkembang biak tanpa kejahatan. Kemampuan ini sangat berguna saat berguna isolasi di pulau terpencil. Dia bisa menghasilkan. Burung ini tertangkap oleh orang penangkal yang tidak. Ayah tunggal itu menyaksikan yang terjadi. Putrinya yang berusia 6 tahun baru saja melepaskan talisman. Penangkal itu melaju ke itu. Dia menangis selama berminggu. Polisi tidak bisa membantu tanpa tahu. Ayah itu menggendong anak anjingnya. 3 tahun kemudian mereka memiliki anak anjing. Dia menamainya Rani. Dia tumbuh menjadi anjing yang hebat dan sangat protektif. Suatu malam ayah itu memesan penangkal. Ketika penangkal tiba, tank menjadi gila. Menggonggong, mendekat pintu. Dia berlari keluar dan
itu juga, dia langsung menelpon polisi. Mereka menemukan catatan 14 hari yang tidak dilakukan para sekarang dia di penjara. Saat siang ayah itu membawa teh. Dia berkata, anjing ini tidak pernah mengenal anjing saya yang pertama. Tapi entah bagaimana dia tahu apa yang dilakukan. Sekarang kedua orang itu tergantung pada tinggal ini. Langganan jika kamu bertanya bahwa Danila selalu mengatakan, bulan ini terkenal oleh seorang dokter yang tidak. Ayah tinggal itu menyaksikan yang terjadi. Putrinya yang berusia 6 tahun. Aku mulai sadar, perpisahan sekolah itu bukan soal nangis rame-rame di aula, tapi soal hal-hal kecil yang tidak akan pernah terjadi lagi. Orang-orang yang tiap hari kamu lihat, yang kamu kira bakal selalu ada, ternyata cuma sementara. Perpisahan itu aneh, gak langsung canggung. Awalnya terasa canggung, habis itu ketawa, baru malamnya kepikiran, terus scroll galeri, terus diam. Yang bikin berat itu bukan sekolah, tapi versi diri kita di sana, versi yang masih bisa ketawa tanpa mikirin masa depan, versi yang capeknya cuma PR, dan mungkin sebabnya sih, bukan karena berpisah sama mereka, tapi karena kita ninggalin diri kita yang. Aku mulai sadar, perpisahan sekolah itu bukan soal nangis rame-rame di aula, tapi soal hal-hal kecil yang tidak akan pernah terjadi lagi. Orang-orang yang Orang ini kamu ini baru cuma belajar kata-kata dan ruang rahasia dan oke, yang kamu penasaran? Mandawara habiskan 100 juta buat bersihin sungai, malah sungai itu kotor lagi. Ketahuan ya Mandawara, 5 anak muda yang mengedukasi masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan mengotori lingkungan. Dan kontennya itu selalu membersihkan sungai-sungai yang kotor. Tapi aduh, musuh terbesar Mandawara kayaknya bukan tapi sendiri, tapi menyadarkan SDM rakyat Indonesia. Karena kalau kalian ingat, 1 tahun yang lalu Mandawara ini cuma mengeluarkan tenaga dan biaya demi membersihkan sungai yang sangat kotor. Bisa kalian lihat sendiri separah apa sampah di sungai ini. Nah, dengan usaha mereka ini, sungai ini akhirnya bisa bersih total. Dan gak main-main untuk membersihkan sungai ini, Mandawara sampai mengerahkan ekskavator. Dan kita dibilang juga sungai ini adalah sungai terkotor dan terbesar yang pernah mereka bersihkan. Dari kegiatan inilah video mereka viral di mana-mana. Sayangnya saat ini hal itu sepertinya sia-sia. Sungai yang sudah mereka bersihkan ini kotor lagi, bahkan bisa dibilang lebih parah dari sebelumnya. Bahkan di caption mereka mengatakan tutorial membuang dana 100 juta. Nah, jadi gimana nih menurut kalian? Mandawara habiskan 100 juta buat bersihin sungai, malah sungai itu kotor lagi. Ketahuan ya Mandawara, 5 anak muda yang mengedukasi masyarakat kalian bakal dapat keuntungan. Oke, coba ya. Email anak gajah. Hai, nanti kasih uang saja. Buat itu mana-mana. Kecil terpilih masa kita Terus correct. Mitos kedua, kalau kalian panggil distribusi 3 kali, kalian bakal kena tiang. ada di jalan. Yang buat Inilah 2 mitos khusus untuk Israel. Dan jadi konsumsi. Oke guys, kalian yang suka buat Aktif aja. Nah, kalau yang nggak suka ini, mitos pertama, kalau kalian kasih nama atau cara ke Israel, kalian bakal dapat keuntungan. Oke, coba ya. Email anak gajah. Hai, nanti kasih uang saja. kecil terpilih masa kita Mitos kedua, dia manusia itu ada di dunia. Nomor 3 berasal dari Indonesia. Pertama, Maraka. Wanita ini mendapatkan melalui ketua dan umur 12 tahun. Sayangnya, wanita ini menikah 2 tahun lalu jika umurnya menuju 40 tahun. Oke, yang ingin berbeda, ini kedua. Bejoender, wanita asal Pasir ini lahir pada tahun 1924 dan meninggal pada tahun 2023. Uniknya, meskipun umurnya kedua, wanita ini tak pernah takut penyakit. 3. Untuk pria asal Indonesia ini mempunyai umur 40 tahun yang lahir pada tahun 1970 yang disebut dengan kesehatan. Banyak orang yang percaya jika dia manusia itu ada di dunia. Lama tulangnya. Gelenya aku. Iya, ayah. Aku cuma ada sakit kaki kok. Enggak ada. Yang tadi itu pertama kali kita ternyata salah. Itulah yang bikin berubah. Ini kepikiran karena aku manusia. Kamu akan mendengar aku. Karena aku air karena kemarin. Ya, marah dong, jadi aku bakal balik. Mereka udah putus. Gua harus balik dari yang aku. Langsung balik dari yang. Kita tuh mikir. Orang-orang tadi
Seorang yang tadi masuk ke tempat Mesir, jangan gunakan bola sampai masuk dalam kehidupan sebenarnya negara. Di sini ada banyak hal yang berbeda dan baru dari negara. Kalau dari Prancis, kamu akan terima dengan musim negara yang berisik baru adalah masuk dalam air. Air pada tersebut masuk ke tempat ini. Sampai dan masuk dalam air dalam negara. Sampai dari rasanya sangat lama. Sampai dalam air. Jangan gunakan bola. Toraja, orang meninggal belum tentu dianggap mati. Di sebuah desa di Toraja, Sulawesi Selatan, jenazah tidak langsung dikubur. Mereka tetap tinggal di rumah bersama keluarga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam adat Toraja, orang yang meninggal disebut norma pula. Mereka masih disapa, diajak bicara tiap hari. Jenazah diawetkan agar tetap utuh sambil menunggu upacara Rabu Solo. Rabu Solo adalah upacara adat besar yang melibatkan keluarga besar, ritual panjang dan biaya yang sangat mahal. Baru setelah Rabu Solo dilaksanakan, roh dianggap benar-benar mati dan jenazah dimakamkan di liang batu, gua atau bumi. Di Toraja, orang meninggal belum tentu dianggap mati. Di sebuah desa di Toraja, Sulawesi Selatan, jenazah tidak langsung dikubur. Mereka tetap tinggal di rumah bersama keluarga berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dalam adat Toraja, orang yang meninggal disebut norma pula. Mereka masih disapa, diajak bicara tiap hari. Jenazah diawetkan. Jadi, beberapa rumah cara seperti ini dan telah dilakukannya yang pasal itu lain di atas. Kemudian dia menghadapnya membuat lubang kecil di pintu tersebut dan masukkan sebuah perangkat yang dipilih. Setelah itu, dengan menempatkan lampu di belakang, ia menghiasnya seolah-olah itu adalah sebuah ruangan. Lalu dengan terang mengajak istrinya melalui lubang kecil. Namun sebelumnya disebut ada pintu dan di sisi lain ada api. Apa yang akan kamu pilih jika kamu memilih putri, laki dan samurai? Dan jika kamu memilih hantu, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Pada akhirnya, ketika istrinya melihat ke dalam, ia benar-benar terkejut oleh pemakanan yang pilih. Pria ini telah mengambil itu rumah dengan cara seperti ini dan telah melakukan. Apa jadi? Paham gak diturun ya? Ini akan sanggup bersebut. Nih, Seorang keluarga dikulit saat melihat plafon di kelasnya hampir ambruk. Namun yang lebih membuatnya heran bukanlah kondisi plafon yang nyaris runtuh, melainkan bagaimana benda itu masih ditahan dan tidak jatuh. Setelah diperiksa, ternyata plafon tersebut yang tertutup dan tertahan oleh foto wakil presiden yang bergantung di dinding. Seorang siswa kecil saat melihat plafon di kelasnya hampir ambruk. Namun yang lebih membuatnya heran. Kalau menjadi kamu kecil ini malah kenapa kamu yang baik? Kemudian yang terburuk dan paling dari baik. Golongan kita untuk kamu kecil seperti dan masuk di tempat ini bisa dikatakan tempat untuk depan kursi. Tapi masalahnya sebenarnya tidak bagaimana itu kalau kamu baru menyediakan dan kemudian ketika ini belum masuk lagi. Golongan kedua kita seperti sama kecil sendiri dengan sepatu seperti ini. Aku tinggal dalam beberapa tersebut. Alam semesta seolah memberikan kode kecil bahwa kalian akan segera berpisah. Percayalah, andalan terakhir adalah yang paling membutuhkan. Satu, dia mulai mencari dunia. Jika kucingnya tiba-tiba bersembunyi di tempat asing, di balik lemari tua atau dalam tempat gelap, itu bukan tanpa alasan. Lalu dia alaminya membisikkan bahwa waktunya sudah dekat, dan dia hanya ingin menjauh dari orang-orang untuk menemukan. Dua, tindakan perilaku yang berat. Kamu akan melihat kepribadian berputar 180 derajat. Dengan diri yang biasanya kuat, kita tiba-tiba menjadi sangat longgar dan tak mau lepas dari. Sebaliknya, penonton mungkin akan perlahan menarik diri, seolah sedang mempersiapkannya untuk perbuatan yang tidak dilakukan. Tiga, panggilan. Ini adalah bagian yang paling buruk. Di saat sebulan ini, banyak kucing yang akan mendatanginya untuk melakukannya. Mereka akan membersihkan tubuh, menjahit kuku kolam, dan menatap matamu dengan cara yang berbeda. Itu seorang berkata, terima kasih untuk mencintaiku sepanjang hidup. Aku tinggal mulai mendekati akhir hidupmu. Alam semesta seolah Saat saya tidak lagi menjadi teman mengendarai motor, dia bilang tidak menyebabkan motor terkulit dan dinding. Namun perilakunya dia tidak bisa melakukan juga. Setelah itu dia meneriakkan motor pengayaknya 2 kali berharap orang yang merupakan motor untuk mengganggu. Dan saatnya seorang anak menunjukkan motor terjerat lebih dari 2 orang. Menyadari ada sesuatu yang salah dan langsung memotong. Sekitar 20 menit dan akhirnya menggunakan motor
Ketua bakso. Jadi ada. Di umur berapa kalian tahu? Jelas 3 meter. Ya, dari yang di air darat sampai di udara. Nomor 3, cepat banget. Hewan yang pertama, biasanya dengan panjang sekitar 3,4 meter. Jika ini dapat bergerak mencapai 110 km per jam. Kuncinya sering melakukan keheranannya. Sebenarnya begini. Hewan yang kedua, cheetah. Banyak dari kalian sudah pada tahu bahwa cheetah merupakan hewan darat tercepat di dunia yang kecepatannya bisa mencapai 120 km per jam. Oke, yang di dekat rumahnya ada hewan, tapi ini dan dua makanan di bawah itu. Yang hewan yang ketiga merupakan keren. Umumnya hampir sejenis dengan burung ini memiliki kecepatan terbang mencapai 324 km per jam. Buset, pasti kalau perempuan, OTW-nya nggak pakai lama ya. Hari ini aku makin dekat dengan impor. Tapi aku tahu ini. Waktu itu aku berada di dekat alas dan aku tahu kalau ada ombak. Jadi aku masih belajar pakaiannya. Habis itu aku lihat kalau ada juga kaki motor melihat pakai juga. Sebenarnya aku baru tahu kalau ada ini. Apalagi saya punya aja. Aku nggak tahu. Sama juga baru tahu kalau ada teknik ada di bawah itu. Soalnya sama satu hal lagi yaitu gue. Karena tim player yang akan bermain dan kemudian kita bermain lagi nggak? Hari ini aku main di basket dengan kelihatannya sepele, tapi ini sering dikira alat keamanan mobil. Pertama, tutup ban mobil pakai daun. Ini nggak bikin mobil lebih nyaman. Kedua, stiker baby on board, bukan perlindungan. Malah tahu ada yang melanggar. Ketiga, pasalnya digagal. Sama sekali nggak menjamin mereka masuk. Dan terakhir, alat keamanan portable. Yang bawah, sembunyikan. Misalnya di gelang permen, supaya kamu tahu. Kelihatannya sepele, tapi ini sering dikira alat. Suara minuman dalam Indonesia yang dijadikannya prinsip keselamatan dalam eksperimen. Percobaan gagal dan dapat dalam permainan. Wajah itu rusak lalu ia dibuang saja sebagai sampah. Bila ditolak dan dibicarakan tentang orang yang melihat maksudnya membuatnya menjadi tahap siklus dan dijadikan tentara yang dikatakan dapat mungkin gagal dan disiksaan dengan menyebabkan lemah dan dalam pilihan tujuan itu kembali bahwa anjing eksperimen memiliki dalam mobil dengan anak hidup hewan bakal bekerja melakukan hidup jadi mobil dan mobil dan lempar dalam presentasi lihat penderitaannya tak tujuh memancing tangan dan memiliki kepala dan dari yang muncul mobil dan mobil kebangkitan awalnya setiap semua dimulai bisa tidak lagi menjadi objek eksperimen bukan dan tempat pertama dengan keselamatan seorang yang bergerak di mobil dan dijadikannya prinsip keselamatan dalam eksperimen ketika percobaan yang panas guys, terus ini udah panas.